menggunakan link Revit, kita tidak perlu bingung lagi. Saya ini ada di structural plan atau di floor plan. Disiplinnya saya ini di struktur atau di floor ya. Nah, gitu. Oke, di sini saya lanjutkan. Kemudian saya coba pindah ke contoh, misalkan di sini saya mau pindah ke level 4. Saya tinggal klik saja level 4. Di sini saya sudah punya Dena ya. Ini tinggal di set aja. Nah, ini sama modelnya. Tapi berbedanya dia lebih ringan kalau seperti ini. Ini saya coba kembali ke level 0. Saya pilih sedit di sini. Oke, kemudian di sini template-nya ya. Kita coba lihat. Oke, di sini template-nya saya aplikasikan yang tadi. Oke, all di sini. Ars template, apply, dan oke. Nah, besinya sudah hilang. Kemudian kita tinggal buat wall. Oke, jangan lupa di sini saya atur eh, untuk connected-nya ya. Di sini bisa dari base levelnya 0, top constraint-nya di sini ganti dari unconnected menjadi -4. Kemudian I never thought I'd feel like this. Oke, kembali lagi dengan saya Fardi Kalumata di channel BIM Engineering Polimdo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tersetia di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial seri Revit. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah membagikan seri belajar Revit dengan menggunakan modul yang sudah saya buat ya, buku yang sudah saya tulis. Di dalam buku tersebut saya membahas banyak tentang bagaimana cara kita memodelkan struktur ya dari pondasi sampai atap. Kemudian ada materi juga dari bab 1 sampai di bab yang ke-6 itu saya menjelaskan tentang bagaimana Autodesk Revit itu sendiri. Nah, secara review bukunya teman-teman bisa melihat kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini covernya. Bab 1 itu pengenalan tentang Autodesk Revit, bab 2-nya persiapan dan instalasi di sini. Kemudian yang berikutnya di sini di bab 3 itu bagaimana kita mengolah project di Revit. Di sini kita belajar tentang jenis-jenis file Revit, ada RVT, ada RFA, RTE ya, grid dan level, views di sini. Kemudian di bab 4 kita mulai membuat pemodelan mulai dari file cap dan seterusnya. Sampai di bab 5 kita akan membuat pembesian. Oke, dan di bab yang ke-6 itu terakhir kita akan menghitung materialnya yang dibutuhkan baik untuk beton maupun untuk besi. Oke, ini contoh-contoh preview materi dalam buku saya. Oke, materinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini saya bagikan juga bagaimana membuat rebar menggunakan surface. Kemudian ini adalah hasil penulangan kolom ya, seperti ini. Oke, ini untuk tangga, oke, dan menghitung material. Sini kalau teman-teman perhatikan di sini sudah muncul berat besi plat lantai, kemudian ada berat besi untuk tangga dan kolom, dan berat besi untuk pondasi buat pile. Ini previewnya, selengkapnya teman-teman bisa melihat previewnya di kolom deskripsi. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dengan materi yang baru. Jadi sebelum masuk ke dalam materi yang baru, saya preview sedikit tentang pada Revit struktur, itu kita membahas banyak mengenai struktur. Nah, sekarang di seri belajar menggunakan Revit untuk pemodelan arsitektur, kita akan menggunakan banyak tool dan membuat banyak custom family untuk bagian-bagian arsitektur ya. Oke, jadi di sini saya sudah klasifikasikan untuk arsitektur ya, untuk tampak depan kurang lebih seperti ini. Oke, jadi nanti dia punya fasad di situ. Kemudian setelah fasad di sini kita juga akan mengcustom bagian jendela ya. Jadi jendela ada yang simple seperti ini, tetapi juga ada yang berbentuk ini konstruksinya mulion ya, seperti itu. Jadi akan sangat menarik sebenarnya topik-topik di arsitektur ini karena juga kita kalau perhatikan di sini ada material elemen untuk laser cutting ya. Jadi menggunakan material aluminium, composite panel di situ.
Kalau teman-teman bisa lihat nanti modelnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk detail pemasangannya ada di bolt menggunakan briquette seperti ini. Kemudian untuk tampak ACP kiri ya, di sini menggunakan light green glossy ya. Ada yang menggunakan black, jadi visualnya nanti akan lebih detail ya, seperti itu. Bagaimana kita membuat yang seperti ini ya. Nah, sebenarnya ini sudah saya bagikan di tutorial beberapa waktu yang lalu ya. Ini sudah saya bagikan juga bagaimana cara membuatnya, mengcustomnya. Tapi nanti di dalam materi kali ini saya akan buat dia lebih detail ya, seperti itu. Ini pemasangan keramik lantai. Di sini ada yang menggunakan pola ya, kemudian lantai 2, kemudian granit untuk meja, karena ini laboratorium pasti ada meja, kemudian ada plafon juga. Oke, setelah itu nanti ada perletakan kusen ya di sini. Oke, tipe-tipe kusennya juga nanti akan ada di sini. Nah, contoh yang ini yang saya jelaskan tadi di sini menggunakan sistemnya ini Mullion ya. Nah, kita bisa custom juga menggunakan family, tapi juga kita bisa menggunakan sistem Mullion. Oke, ini yang akan saya bagikan di tutorial seri Revit untuk pemodelan arsitektur. Terakhir nanti detail-detailnya akan seperti ini ya. Oke. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan. Pertama, di sini sudah terbuka proyek struktur yang lalu ya. Jadi saya mendapatkan banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian yang bertanya bagaimana cara memodelkan proyek arsitektur, struktur, bahkan MEP itu dalam satu proyek. Nah, sebenarnya ada banyak cara ya. Yang saya biasa gunakan itu ada dua. Nah, yang pertama itu kita langsung bekerja dalam satu proyek. Ini saya contohkan seperti ini. Ini misalkan saya gunakan structural plan. Ya, di sini saya gunakan structural plan elevasi 0 plus 00 ya. Di sini untuk tulangannya biar saya lebih mudah di sini akan saya hide dulu ya di sini. Oke, jadi saya VG seperti ini. Oke, di sini berarti saya menggunakan template ya. Berarti kalau dia gunakan template, saya select seperti ini dulu. Untuk mengisolasi tulangan, kita pilih filter. Saya cek non, saya pilih structural rebar saja. Apply, dan oke. Nanti ini saya hide saja elemen. Nah, ini langsung otomatis hilang ya, seperti itu. Ini saya tampilkan sedit. Kemudian di sini juga nanti akan ditampilkan ya plat lantainya. Oke, saya coba lihat untuk grafiknya. Oke, di sini transparansinya cukup tinggi. Saya coba kecilkan jadi 0. Apply. Nah, ini adalah lantai di elevasi 0 plus 00 dari structural plan. Nah, kemudian di bagian kanan ini, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada floor plan, juga ada ceiling plan. Seperti ini. Nah, floor plan ini digunakan untuk pekerjaan arsitektur sebenarnya. Jadi bukan untuk struktur. Oke. Kita coba buka floor plan-nya. Nah, ini tampilan floor plan dengan elevasi 0 plus 00. Keduanya sama di sini ya. Oke, ini keduanya sama. Tetapi yang membedakan kalau di dalam structure plan di sini kita bisa melihat di sini plat yang di elevasi minus 0,4 tidak terlihat ya. Oke, sedangkan plat di elevasi 00 terlihat. Kalau di level 0 plus 00 di sini terlihat semua. Nah, itu perbedaan pertama mengenai view rank. Oke. Yang kedua di sini kalau kita klik platnya di sini tidak akan terlihat besinya, ya kan? Kecuali yang belum kita hide ya. Contoh misalkan di sini ada untuk besi tangga ya. Saya filter, oke, saya hilangkan seperti ini ya. Saya sembunyikan seperti ini, oke. Kemudian saya hide. Nah, ini seperti ini. Jadi hanya melihat denah ya. Saya ganti ketampilan hidden lainnya seperti ini. Oke, ini juga saya coba hilangkan ya. Sementara kita sembunyikan dulu. Apply, oke. Saya hide ya di sini elemen. Nah, sekarang saya berikan eh, tips pertama ya.
Jadi ini akan saya lanjutkan serinya nanti di tutorial berseri ya, seperti pada materi Revit struktur. Nah, ini pengenalan awal apa yang akan kita kerjakan di dalam Revit arsitektur. Oke, saya coba lihat di sini. Untuk ketebalan dindingnya itu kalau saya tidak salah ingat itu 10 cm ya. Ini saya coba cek dulu. Oke, di sini. Oke. Oke, di sini ternyata dia 15 cm. Oke, saya coba pastikan dari gambar tampak juga dan potongan. Oke, berarti dia dindingnya di sini tebalnya adalah 11 cm. Oke. Nah, nanti ditambah dengan plesteran ya di sini. Baiklah, kita langsung saja di sini. Saya akan buat dinding dulu. Oke, caranya gimana? Kita masuk ke wall. Kemudian di sini nanti teman-teman perhatikan, kita ada di propertiesnya structural ya. Kita pindah dulu ke level floor plan ya, bukan structural plan ya. Nah, di sini saya masuk ke wall, kemudian wall arsitektural. Kemudian di sini nanti teman-teman bisa melihat ada properties basic wall generic dengan ketebalan 200. Oke, di sini saya coba edit. Oke, duplicate di sini. Oke, kita klik OK. Lalu saya rename di sini dinding. Oke, T15 atau T150 ya, biar lebih mudah seperti ini. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini ada construction-nya, ada structure ya. Kita lihat dari tampilan preview saja seperti ini biar bisa dibayangkan ya. Edit seperti ini. Nah, layer yang ini adalah layer utama ya. Ini kalau saya tambah gambar seperti ini, maka ini yang dimaksud dengan structural thickness. Oke, di sini 20 ya, seperti ini. Ini yang layer utama ya. Nah, sekarang saya mau menambahkan biasanya itu dinding itu punya plesteran ya. Oke. Di sini berarti saya masukkan dulu. Saya tambahkan insert, kemudian yang nomor 3 ini saya pindahkan ke bawah. Ini yang nomor 2 lagi saya insert lagi, kemudian ini saya naikkan ke atas. Jadi dia sudah punya dua lapisan seperti ini. Jadi ada structure, core boundary ya di sini, kemudian ada function juga. Oke. Selanjutnya di sini saya buat seperti ini. Untuk structure di sini ketebalannya saya buat menjadi kalau tadi berapa 11 ya? 11 cm. Kemudian ini saya jadikan 2 cm. Oke, dan ini 2 cm juga ya. Plesterannya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kalau teman-teman perhatikan sudah muncul 3 garis ya. Tetapi materialnya ini belum terdefinisikan di sini. Nah, saya buat seperti ini. Pertama, fungsinya ini saya ganti ke finish. Oke, finish 1. Kemudian yang ini saya ganti ke finish 1 juga. Nah, finish 1 ini maksudnya apa? Jadi ini lapisan luar ya. Lapisan luar. Jadi yang pertama itu ada structure, kemudian substrate, kemudian thermal, air layer, finish 1, finish 2, membran layer. Jadi silakan diklasifikasikan. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan nanti setelah finish kita ada acian, boleh ditambah nanti menjadi finish 2 ya. Di sini saya atur sampai di plesteran karena biasanya dia sama ya. Apa yang di plester sudah pasti itu juga nanti yang akan diaci. Kecuali di case-case tertentu misalkan dindingnya mentok sampai di kolom ya, kemudian kolom itu tidak ada plesteran, hanya ada langsung misalkan dengan skim coat seperti itu. Nah, itu diatur terpisah. Oke. Seperti ini. Kemudian untuk strukturnya di sini saya atur. Di sini kita gunakan pilihan materialnya. Simple saya buat seperti ini ya. Create new material. Oke. Kemudian di sini saya beri nama, rename material. Jadi mat, saya singkat saja mat bata ya, seperti ini. Oke, material bata. Nah, setelah itu di sini teman-teman geser sedikit view-nya seperti ini. Pilih di Open Closet Asset Browser di sini. Kemudian teman-teman gunakan pilih di sini ada banyak ya untuk dokumen asetnya.
appearance library-nya saya gunakan di sini misalkan materialnya adalah brick ya di sini. Oke, untuk wall di sini sebentar saya cari dulu masonry ya. Nah, ini brick. Jadi teman-teman bisa melihat ini, oke, pilih mana yang menurut teman-teman eh, mewakili ya. Di sini saya coba gunakan yang ini ya, brick seperti ini. Oke. Light blend atau yang ini, uniform running gray. Oke. Ini saya coba seperti ini. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini. Oke. Kalau menggunakan yang brick yang ini, maka nanti tampilannya seperti ini. Kalau menggunakan yang ini, ya tampilannya seperti ini. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan atau menggunakan CMU di sini, misalkan nanti materialnya seperti ini, ya kan? Seperti ini. Ini bebas disesuaikan saja ya. Ini tergantung dari kebutuhan masing-masing mau seperti apa. Karena toh nantinya dia juga akan diplester ya, akan ditutup. Oke, di sini saya gunakan ini saja, misalkan seperti ini. Oke, yang ini, oke, ini sudah selesai. Saya klik close, kemudian saya pilih apply dan oke. Di sini saya sudah punya material bata. Nah, untuk material plesterannya, di sini saya buat lagi. Ini saya duplicate ya, duplicate material and assets. Kemudian di sini saya beri nama material plesteran. Plesteran seperti ini. Nah, di sini saya ganti tipenya ya. Di sini saya ganti tipenya lain ya. Di sini saya cari pada bagian yang lainnya. Di sini misalkan saya pilih oke untuk konkret ya. Di sini di sini case in place. Saya balik ganti yang di sini mungkin ya. Di sini biasanya ada coba konkret. Nah, ini banyak pilihannya. Atau kalau mau cepat teman-teman bisa klik di sini, masukkan saja cluster seperti ini. Oke, kalau tidak ada, coba di konkret, konkret ya. Ini tergantung ini ya, tergantung dari, nah ini. Contoh misalkan konkretnya bisa menggunakan yang ini, eh, konkret yang ini, kemudian bisa default, sideward, ya. Ini tinggal teman-teman pilih mana yang kiranya sesuai ya, atau menggunakan material finish ya di sini. Ini juga ada ya untuk finish. Oke. Di sini saya coba untuk wall covering ya. Di sini ada banyak ya. Ini bisa menggunakan extract white di sini ya. Ini saya coba klik extract white. Nanti dia akan jadi seperti ini ya. Wall finish ya. Ini slate. Oke. Jadi banyak material yang bisa dipilih ya di sini. Ya, silakan disesuaikan ya. Saya coba yang lain ya. Ini kalau dibahas satu-satu memang materialnya sangat ini ya, sangat banyak ya di sini. Oke, saya coba ganti ke ini ya, masonry ke CMU saja. Nah, CMU-nya modelnya seperti ini. Saya coba ambil yang ini. Oke, atau saya coba yang lainnya. Ini stone. Misalkan ini wall paint sudah pengecatan ya. Jadi silakan diatur sendiri ya. Ini saya coba gunakan ini saja biar tidak terlalu lama. Default di sini saya gunakan ini wall paint saja. Oke. Tetapi untuk ini saya close. Nah, tetapi untuk di sini saya gunakan wall paint, tetapi untuk identitinya di sini ini saya pilih ya. Di sini tipenya konkret saja ya. Seperti ini. Kemudian description-nya nanti bisa diisi. Misalkan plesteran seperti ini. Lalu klik apply dan oke. Oke. Ini sudah punya material plesteran. Yang satunya ini bisa kita masukkan ya di sini material plesteran. Oke, seperti ini. Sudah punya dua material di sini, material pasangan bata dan material plesteran. Kita tinggal klik OK saja. Nah, setelah itu kita pilih apply dan oke. Teman-teman perhatikan di sini akan saya mulai gambar ya. Posisi untuk temboknya.
pertama kita masuk di sini ya. Ini sudah pasti height ya. Kemudian di sini top constraint-nya kita pilih yang elevasi 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kalau teman-teman menggunakan wall center line, nanti temboknya ini akan ada di tengah. Oke, kita coba seperti ini. Oke, teman-teman perhatikan di sini kalau kita lihat dari 3D model, harusnya dia di sini sudah muncul ya. Oke, tetapi teman-teman perhatikan di sini disiplinnya kan masih menggunakan structural ini. Ya, ini masih menggunakan structural ya. Nah, sedangkan di dalam level 00 di sini kalau kita lihat di sini harusnya sudah ada ya. Nah, di sini juga masih structural. Nah, ini di dalam floor plan kita masih structural ini. Ini kita ganti ke arsitektural. Nah, teman-teman perhatikan di sini dindingnya sudah terlihat ya. Seperti itu. Jadi mau bekerja menggunakan konsep dalam ini saya menggunakan dalam satu project ya. Oke, di sini saya contohkan misalkan dari 3D ya, 3D yang ini. Oke, ini semua saya atur dulu. Di sini saya tidak menggunakan template, apply saja. Kemudian di sini all, ini saya pilih none, apply. Kemudian untuk rebarnya di sini saya matikan semua ya. Di sini check none, structural rebar, kemudian reinforcement rebar juga ya di sini. Jadi structural area reinforcement, oke, sudah ada, oke, apply. Oke, oh sorry, ini tidak terselect ya. Ini harusnya saya blok seperti ini, filter, check none, kemudian ini saya cek seperti ini. Oke, ini structural rebar, apply. Oke, nah setelah terselect seperti ini, klik kanan, pilih hide in view element. Ini sudah, ini ya, sudah apa namanya, sudah tersembunyikan ya di sini. Oke, nah, dengan tampilan seperti ini. Oke, saya atur untuk grafiknya di sini. Saya transparansi jadikan 0 ya, apply dan oke. Maka teman-teman bisa melihat di sini nanti ketika saya ganti disiplinnya ke arsitektural ya, di sini akan muncul tembok ya seperti ini. Ini saya langsung drag ke bawah balok, oke, seperti ini. Ini yang case pertama, oke. Kalau kita tampilkan ke displaynya tekstur, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, kalau kita tampilkan ke realistik, ya, nanti dia akan menampilkan mode render ya di sini. Jadi kalau kita bisa melihat dari tampilan view-nya, biasanya itu akan ditampilkan dengan karakteristik material. Misalkan di sini karakteristiknya beton, di sini karakteristiknya plesteran. Nanti jadinya seperti ini. Oke, ini saya coba ya. Kemudian selanjutnya di sini saya gunakan pilihan section box. Oke, ini saya gunakan section box. Oke, nanti saya akan lihat posisinya ya. Ini saya ganti ke shaded dulu. Kemudian ke tampilan front. Nah, kita ingin melihat konstruksi daripada dinding yang sudah kita buat. Oke, ini seperti ini. Saya putar. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman akan melihat seperti ini. Terlihat dua layer ya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau saya tampilkan tekstur, nah ini terlihat di dalamnya bata, di luarnya plesteran. Oke, jadi cukup ini ya, cukup familiar dan tidak terlalu sulit menurut saya. Ini daerah split level. Oke, bagaimana kita mempelajari basic-basic untuk pekerjaan arsitektur ya di sini. Ini kalau saya naikkan ke atas, saya angkat lagi sedikit, ini akan terlihat sampai di bawah balok ya. Nah, ini kalau saya drag ke belakang seperti ini misalkan, ya ini saya tarik sedikit. Nah, sambungannya akan terlihat seperti ini. Jadi dia lebih presisi ya di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi silakan diatur saja kebutuhannya mau tampilannya seperti apa. Ini kalau kita bekerja di dalam satu project. Nanti saya bagikan juga bagaimana kita bekerja menggunakan link Revit ya. Ini saya coba close dulu. Oke, ini saya close. Kemudian ini saya close. Ini juga saya close ya. Ini saya no. Oke. Nah, sekarang saya akan bagikan bagaimana kita bekerja dengan menggunakan sistem link ya, link Revit. Ini saya gunakan new. Kemudian template-nya saya pilih ini
template English ya, seperti biasa, gunakan default metric. Oke, oke. Nah, kemudian setelah eh, dia muncul tampilannya seperti ini, oke, kita tidak perlu membuka project ya, seperti tadi. Itu tips yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan pilihan yang ini. Insert, kemudian saya masukkan Revit link yang sudah kita modelkan tadi. Oke, di sini saya cari, di sini ini file project, ya, ambil yang ini, oke. Kemudian jangan lupa positioningnya menggunakan center to center, kemudian klik open. Nah, nanti gambar strukturnya langsung masuk otomatis ya. Gambar strukturnya akan langsung masuk otomatis seperti ini. Oke. Ya, kalau saya lihat dari tampilan 3D, ya, ini seperti ini. Oke. Nah, ini dalam bentuk Revit link. Oke. Nah, kalau dalam bentuk Revit link seperti ini, kita tidak bisa dengan serta-merta mengubah karena ini masih terkunci ya. Nah, bisa terkunci. Untuk itu kita perlu mengatur ya di sini. Nah, untuk mengatur ini pertama kita harus mengatur visual style-nya ya. Seperti ini. Oke, di Revit link di sini ini sudah muncul. Oke, displaynya seperti ini. Kemudian by host-nya saya gunakan pilihannya custom. Oke, kemudian modelnya saya gunakan di sini custom. Kemudian di sini saya mau uncheck untuk structural rebar. Oke, jadi semua yang mengandung besi ya, di sini ada reinforcement, kemudian pad reinforcement, fabric area dan juga mungkin nih structural rebar ya di sini. Saya cari, ini saya hilangkan semua. Oke. Kemudian apply, oke, saya apply, oke. Teman-teman perhatikan di sini sudah tidak terlihat besinya ya. Nah, tapi masih terkunci objeknya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya ganti ke tampilan South dulu. Oke, nah, di sini tampilan South ini masih ada ya, masih terlihat seperti ini. Oke. Dari tampilan 3D ini saya atur template-nya di sini non, saya ganti ini semuanya ke all. Kemudian di architectural presentation 3D ini saya coba apply seperti ini. Oke, nah ini seperti ini ya tampilannya di belakang. Kalau architectural section saya apply, nah tampilannya seperti ini. Di sini saya duplicate template-nya. Kemudian ars template ya, saya buat seperti ini. Nah, di ars template ini saya akan mengatur modelingnya seperti ini. Oke, pertama seperti yang langkah sebelumnya, semua yang mengandung rebar di sini saya hide ya di sini, apply atau yang reinforcement. Oke, seperti ini. Ini saya hilangkan semua. Oke, apply dan oke. Oke, setelah itu untuk scale-nya, detail levelnya saya uncheck, scale-nya saya uncheck, kemudian di ini ya model display-nya saya uncheck. Saya pilih apply, oke, dan oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini sudah hilang besinya ya. Oke, dari tampilan South, kalau dia seperti ini, saya tinggal mengaplikasikan template yang tadi. Ars template, apply, dan oke. Ini sudah langsung otomatis ya. Selanjutnya, langkah berikutnya di sini teman-teman perhatikan, ini ada dua tipe level. Yang satu level di dalam project Revit kita, sedangkan yang satu ini adalah level dari link project atau link Revit. Oke, saya buat seperti ini. Kita tinggal masuk ke arsitektur, kemudian pilih reference plan. Sorry, maksud saya bukan reference plan, ke arsitektur tapi level. Nah, saya pilih yang ini, oke, pick line. Ini saya tinggal klik saja ini satu, oke, dua, dan tiga. Seperti ini. Oke, di sini kalau mau saya tambahkan juga satu di sini. Oke. Nah, ini sudah jadi, saya bawa ke kanan. Jadi di sini kita sudah punya grid ya. Ini saya tampilkan seperti ini. Oke. Setelah itu, saya akan buat seperti ini. Masuk ke view, masuk ke plan view, floor plan. Nah, ini dicentang semua ya. Oke, klik OK. Nah, nanti dari tampilan shot kita akan sesuaikan. Ini namanya level top. Level top. Oke. Ini level
plus ya di sini 10,50. Oke, yang ini level plus 8,00. Yang berikutnya yang ini kita atur di level plus 4,00. Oke, yang ini kita atur di level ya. Sorry, level plus 0, oh sorry, 0 plus 00 ya, seperti ini. Terakhir yang ini level 6 kita bisa beri nama minus 0,70. Seperti ini saja. Oke, nah ini sudah jadi. Oke, selanjutnya ini sorry, ini minus 70 minus 110 ya, minus 1,10. Nah, setelah selesai seperti ini ya, ini bisa kita klik di sini, ini kita geser ke kiri. Oke, kemudian di sini teman-teman perhatikan ya, di sini ada ini kalau saya klik juga, ini geser ke kiri juga seperti ini. Kemudian yang ini juga, oke, kita centang seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kita langsung otomatis memperoleh Dena, ya, Dena struktur. Di sini saya coba ke level 4. Nah, yang membedakan teman-teman perhatikan di bagian kanan di sini, oke, tidak ada yang namanya structural plan. Di sini tidak ada structural plan. Kenapa tidak ada structural plan? Karena kita langsung masuk di arsitektural di sini. Oke, di sini langsung arsitektural. Oke, jadi itu enaknya. Jadi kita bekerja kalau menggunakan link Revit, kita tidak perlu bingung lagi. Saya ini ada di structural plan atau di floor plan. Disiplinnya saya ini di struktur atau di floor ya. Nah, gitu. Oke, di sini saya lanjutkan. Kemudian saya coba pindah ke contoh. Misalkan di sini saya mau pindah ke level 4. Saya tinggal klik saja level 4. Di sini saya sudah punya Dena ya. Ini tinggal di set aja. Nah, ini sama modelnya. Tapi berbedanya dia lebih ringan kalau seperti ini. Ini saya coba kembali ke level 0. Saya pilih sedit di sini. Oke, kemudian di sini template-nya ya. Kita coba lihat. Oke, di sini template-nya saya aplikasikan yang tadi. Oke, all di sini. Ars template, apply, dan oke. Nah, besinya sudah hilang. Kemudian kita tinggal buat wall. Oke, jangan lupa di sini saya atur eh, untuk connected-nya ya. Di sini bisa dari base levelnya 0, top constraint-nya di sini ganti dari unconnected menjadi minus 4. Kemudian untuk top offset-nya minus 60 ya di sini. Oke, kenapa minus 60? Karena akan kita kurangi dengan tinggi daripada balok. Oke, kita klik seperti ini. Ini saya contoh saja. Klik. Nah, teman-teman perhatikan dari tampilan 3D ya. Di sini kalau tampilan ini saya ganti ke shaded, di sini sudah jadi ya seperti itu. Jadi silakan dipilih mau menggunakan metode yang mana, mau menggunakan di dalam satu project seperti yang awal tadi atau menggunakan link Revit. Ini semuanya bebas. Kalau saya kadang menggunakan dua model dalam satu project, tapi kadang-kadang saya juga menggunakan link Revit seperti yang saya contohkan saat ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Ini adalah preview pertama. Nanti tutorial-tutorial selanjutnya saya akan buat juga dengan menggunakan panduan PDF-nya ya, dengan e-book-nya. Jadi teman-teman nanti bisa akses tentunya dengan berbayar untuk materinya, tapi di dalam materi tersebut ini sudah membahas secara lengkap dan detail. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa like jika suka dengan video di channel saya ini, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya di alamat email dan nomor WhatsApp yang sudah saya berikan. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.